Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Faizal Mazhar di channel Alpha Skelex. Dan pada malam yang sunyi ini, saya ingin menjelaskan apa itu database atau sistem basis data. Jadi, mungkin teman-teman sering dengar gitu kan, database ya, database bank, bank, bank titik-titik bocor gitu. Database ini kena SQL injection, kena apa segala macam. Jadi tapi teman-teman nggak tahu nih, apa sih database itu? Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan apa itu database. Jadi, sebelum kita mengetahui database lebih dalam, kita harus tahu dua hal ini. Yang pertama adalah data, yang kedua adalah informasi. Jadi, data itu ini singkat saja saya jelaskan ya karena waktunya nggak cukup. Jadi, data itu adalah kumpulan fakta-fakta mentah atau fakta-fakta mentah atau observasi yang belum diolah. Ya, jadi kumpulan fakta aja gitu, yang nggak berarti. Nah, lalu ada informasi. Informasi itu adalah kumpulan fakta-fakta mentah tadi itu diubah menjadi adalah data-data yang sudah diolah, dan data-data tersebut digunakan untuk pengambilan keputusan gitu. Mungkin teman-teman bisa cari lebih lengkapnya data dan informasi di internet. Itu banyak banget penjelasannya. Lalu apa sih database itu? Oke, jadi database singkatnya itu adalah eh, kumpulan data yang terorganisir dan tersimpan secara sistematis dalam sistem komputer. Jadi dengan database kita dapat menyimpan, mengambil, dan memodifikasi data dengan lebih efisien. Mungkin teman-teman masih nggak kepikiran nih, apa sih, gimana sih data itu, kayak gimana sih database itu? Oke, saya bisa analogikan seperti ini. Jadi dalam perpustakaan itu, database itu kita analogikan sebagai perpustakaan. Jadi perpustakaan punya buku. Nah, terdapat banyak buku ya. Nah, buku-bukunya itu adalah dataset ya, data. Jadi ya seperti jadi di dalam database ada data. Dalam perpustakaan banyak buku-buku. Jadi dalam database itu banyak buku-bukunya gitu. Banyak buku-buku, banyak data. Kurang lebih seperti itu. Misalkan database mahasiswa, database kampus. Nah, dalam database kampus itu ada apa aja sih? Ada data mahasiswa, data dosen, data staff gitu kan, data logistik dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke kelebihan penggunaan database. Nah, kelebihan database itu apa aja sih? Yang pertama itu mengontrol redundansi dan duplikasi data, yang kedua adalah membatasi akses gitu. Jadi kita aja yang bisa pakai, kita aja bisa akses ke dalam database. Jadi ada security-nya. Yang ketiga adalah mempermudah penyimpanan dan pencarian data. Yang keempat adalah dan keempat itu menyediakan pencadangan dan pemulihan data. Nah, dari data itu kan, modern banget ya. Dan sebelumnya, jadi sebelum database itu kita menggunakan pemrosesan file tradisional gitu. Jadi sebelum ada database, jadi komputer itu cuma bisa nyimpen data dalam bentuk file tanpa terstruktur yang jelas. Nah, jadi sistem file ini menyulitkan pencarian dan pengelolaan data dalam jumlah besar. Untuk mengatasi masalah ini, sistem pemrosesan file tradisional itu ya dikembangkan gitu kan. Jadi database gitu kan. Lalu apa sih resiko dari database itu? Ya, setiap infrastruktur itu pasti punya resikonya. Yang pertama, database itu cukup kompleks, sehingga saking kompleks ya dia membutuhkan tenaga ahli khusus. Jadi ada namanya database administrator. Nah, itu kita butuh itu buat instalasi database. Terus yang kedua adalah instalasi database yang biayanya itu cukup tinggi. Jadi lumayan lah. Lalu yang ketiga itu mengubah dari sistem lama ke sistem baru, yaitu ada biayanya juga. Jadi ada biaya gitu kan. Lalu keempat ada perlunya pencadangan data secara eksplisit, dan kelima adalah potensi konflik dalam organisasi akibat perubahan sistem. Nah, lalu kita akan bahas yang namanya database life cycle atau siklus hidup database. Jadi ada 6 ya. Yang pertama itu dari planning, analisis, design, implementation, dan maintenance. Jadi planning itu perencanaan kebutuhan database, lalu analisis itu struktur dan kebutuhan data apa aja sih, desainnya itu perancangan skema database,
Yang keempat, implementasi database untuk implementasi seperti apa. Yang kelima ada maintenance atau pemeliharaan dan pembaruan database. Nah, jadi itu aja kurang lebih penjelasan saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.